Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu komentator mengirimkan sebuah link kepada saya dan minta saya menanggapinya. Dan link tersebut sudah saya buka. Isinya adalah ceramah dari Ustadz Ali Musri Semijan yang menceritakan, menyampaikan bahwa beberapa kali beliau berdialog dengan pihak Aswaja KW, di antaranya dengan mantan teroris Sufyan Sauri. Yang kita tahu, dia getol kesana kemari berceramah dan membusuk-busukkan Wahabi yang dikatakannya berpaham takfiri. Dan dia sendiri mengatakan ya, dia menjadi teroris karena membaca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun sobat-sobat, ya, ketika Ustadz Ali Musri bertanya di halaman berapa dari kitab yang dia baca yang berisi paham takfiri, dan ternyata dia tidak bisa memberikan jawabannya. Saya secara pribadi sudah berkali-kali berdialog. Yang terakhir di bulan Februari di Jakarta dengan mantan tahanan teroris namanya Sufyan Sauri yang gembar-gembor kemana-mana mengatakan bahwa mereka fikir takfir mereka, pemaham takfir mereka ambil dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika ditanya tentang kitab Durrassaniyah saja, mana di halaman berapa, dia tidak bisa menunjukkan. Bahkan dia tidak tahu berapa jilid sebenarnya Durrassaniyah itu. Ketika saya beritahu tentang informasi sekian jilid, bahwa Durrassaniyah itu bukan tulisan Muhammad bin Wahab, tetapi kumpulan dari berbagai ulama-ulama lain juga termasuk di situ ada berapa kitab, di jilid-jilid pertama kitab Syekh Muhammad bin Wahab yang dicetak. Dia nggak tahu. Dan saya tantang, tolong kamu tunjukkan halaman berapa, jilid berapa di dalam kitab Durrassaniyah yang di situ dia membawa pikiran takfir. Karena saya ingin membuktikan di mana dalam kitab Durrassaniyah itu perkataan Muhammad bin Wahab yang dia mengkafirkan sesuatu hal yang tidak boleh dikafirkan pelakunya. Bisa dia menunjukkan halaman berapa, dia bawa kitab sebenarnya, tapi nggak tahu apakah kitab apa yang dibawa, apa memang Durrassaniyah. Tapi dia tidak berani membuka halaman dan membaca kitab tersebut di mana. Artinya dia tidak bisa menunjukkan halaman berapa, apa bunyinya, ungkapannya. Namun setelah itu berlanjut, saya minta melalui salah seorang ustadz juga yang memfasilitasi untuk berdiskusi melalui dia kirimkan beberapa screenshot kitab, dan itu bukan kitab Durrassaniyah, tapi adalah potongan-potongan. Salah satunya yang saya teliti, saya temukan adalah yaitu screenshot kesepakatan antara ulama Mekah tentang benarnya pengakuan mereka terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab. Dan setelah itu dia juga ngoceh di Facebooknya, bilang bahwa saya membawa pasukan apa. Saya sendiri ke sana, dia yang membawa
mantan-mantan teroris yang sudah tobat katanya dibawa oleh dia berapa dengan rombongan dia, bahkan juga ikut di awal acara itu dikawal oleh berapa orang banser juga datang, padahal acara biasa-biasa saja ya, kita sebetulnya dialog-dialog biasa saja, santai asalnya gitu, tapi mereka sudah bayangkan bagaimana gitu ya. Kemudian dia membuat status setelah itu, dan saya tidak tanggapi status seperti itu karena jelas orang berdusta dan selain itu sudah kelihatan, tidak perlu diperpanjang hal-hal seperti itu. Sudah jelas dia tidak mampu mengemukakan bukti-bukti yang biasa dia omongkan kemana-mana. Artinya sobat-sobat, selama ini seperti yang sudah saya buat beberapa kontennya, sebenarnya saya sudah membuat beberapa konten tentang Sufyan Tsauri ini, ya, yang mengaku mantan teroris, mantan Wahabi. Tetapi sebenarnya sejatinya dia aswaja KW. Ya. Ketika dia menjadi teroris, dia berpemahaman Khawarij, bukan Salafi Wahabi. Karena Salafi Wahabi tidak pernah mengkafirkan yang memang seharusnya tidak dikafirkan. Salafi Wahabi mengkafirkan berdasarkan dalil, berdasarkan nas, tidak sembarangan mengkafirkan, seperti yang dituduhkan oleh Sufyan Tsauri. Jadi jelas dia berbohong. Ya memang sepertinya kebohongan-kebohongan ini sudah menjadi menu mereka, sudah menjadi trik mereka untuk membusukkan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mereka sebut Wahabi. Tentu saja pihak aswaja KW akan berkilah. Ya mana buktinya? Mana videonya menunjukkan ya Sufyan Tsauri berdiskusi dengan Ustadz Ali Musri, yang dimana Sufyan Tsauri tidak bisa menjawab pertanyaan Ustadz Ali Musri. Ya tentu saja yang seperti ini ya tidak berani mereka mempublikasikannya. Sama seperti ya ketika Ustadz Ali Musri diundang oleh pihak aswaja, dan ternyata di sana Kiai Haji Idrus Ramli dan kelompoknya sudah siap untuk mengadakan dialog, atau lebih tepatnya sebenarnya menginterogasi Ustadz Ali Musri ya dengan pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang selama ini menjadi perdebatan, yang menjadi gesekan antara aswaja KW dengan Wahabi. Dan tentu saja semua dijawab dengan jelas dan tegas. Dan jawaban Ustadz Ali Musri mematahkan argumentasi dan dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli dan kelompoknya ketika itu. Dan yang sebenarnya mereka sudah menyiapkan peralatan untuk merekam, sudah direkam oleh mereka ya peristiwa tersebut. Tetapi kan mereka tidak berani mempublikasikannya. Sama ya dengan peristiwa Sufyan Tsauri, mantan teroris yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari Ustadz Ali Musri. Nah jadi sobat-sobat, kesimpulannya jelas semakin menguatkan
ya bukti dari ungkapan-ungkapan di konten-konten saya terdahulu mengenai Sufyan Tsauri ini, bahwa Sufyan Tsauri ini tidak pernah menjadi Wahabi, tidak pernah masuk ke lingkungan Wahabi. Dia ini aswaja KW tulen. Tetapi ketika dia menjadi teroris, dia berpemahaman Khawarij. Dan apa yang selama ini disampaikannya mengenai pemahaman Wahabi yang takfiri, yang membuat dia menjadi teroris, ternyata hanya bohong, hanya bualan belaka untuk membusukkan gerakan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mereka sebut Wahabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.